Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 6B, NIM 19591048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang peranan guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas. Nah, jadi salah satu alasan dilakukan penelitian tindakan itu karena untuk memperbaiki masalah reformasi pendidikan yang terjadi di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Nah, peranan guru sebagai peneliti tindakan yaitu untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari hal tersebut kita mendapatkan gambaran bahwasanya guru sebagai peneliti itu harus paham betul tentang konsep suatu kurikulum atau teori kurikulum sesuai dengan tugasnya sebagai pengembang kurikulum melalui peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Di samping itu, Eliot juga menjelaskan bagaimana seharusnya guru melaksanakan penelitian tindakan sebagai kegiatan pembaharuan dan memainkan perannya sebagai peneliti tindakan dengan munculnya reformasi atau berbagai pembaruan, baik itu di dalam kurikulum atau pembelajaran terpadu. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berorientasi pada proses interaksi antara guru dan siswa dengan mempertimbangkan segala aspek yang mendukungnya yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dari bawah ke atas. Perpaduan materi pembelajaran kurikulum itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pengajar atau guru. Dalam artian guru itu lebih banyak daripada muridnya. Yang kedua yaitu peranan kepala sekolah yang dapat menyesuaikan diri. Hal ini dalam artian yaitu kepala sekolah tidak terlalu menekankan tentang materi pembelajaran kepada pengajar atau kepada guru. Hal ini guna untuk supaya guru dapat mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Beberapa karakteristik dari proses reformasi pembaharuan menurut Eliot adalah yang pertama, proses awal yang dilakukan atau yang dilihat oleh guru atau pengajar langsung melihat keadaan atau melaksanakan yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam bentuk pengajaran yang sudah diterapkan di kelas terjadi banyak hambatan sehingga isi dari kurikulum itu sendiri kurang bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang ketiga, adanya pembaharuan itu masih ditentang oleh berbagai kalangan guru yang masih berpikir bahwasanya pendidikan merupakan suatu proses belajar, mengajar, dan proses evaluasi. Kemudian yang keempat, permasalahan yang muncul itu kemudian didiskusikan dan ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya, inovasi tentang pembaruan kurikulum itu dikenal dengan reformasi kurikulum. Nah, tindak lanjut dari pengembangan kurikulum itu sendiri dilakukan atau menggunakan pendekatan dari bawah ke atas. Adapun urutan kegiatannya secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana penelitian yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan guru. Guru di sini bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek penelitian. Kemudian yang kedua, guru dikelompokkan berdasarkan hasil diagnosa dan hipotesis yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, guru diharapkan dapat mengembangkan teori yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, dalam proses penelitian diharapkan kelas penelitian itu disusun sesuai dengan keadaan atau suasana guru, murid, dan kelas yang akan dilakukan penelitian. Kemudian tujuan atau tugas tim awal itu untuk merumuskan tujuan dan juga untuk memfasilitasi kegiatan yang akan terjadi selanjutnya.
Yang keenam yaitu guru itu mengelompokkan atau mengidentifikasi atau mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang terjadi agar mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, permasalahan atau melakukan uji coba tes pada kelas penelitian. Yang kedelapan yaitu untuk merumuskan tujuan itu perlu dilakukan atau perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan pada konsep dasar yang ada. Baiklah, itulah tadi penjelasan secara singkat saya tentang peranan guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas. Apabila saya ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.